Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara-saudara berada. Kita mengucap syukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat beribadah. Sekalipun mungkin kita masih beribadah secara online, secara daring. Tapi kita percaya, kita mau tetap rasakan hadirat Tuhan. Dimanapun saudara-saudara berada, kapanpun saudara-saudara menonton siaran ini, kita mau percaya bersama-sama bahwa dalam hati kita mau mendapatkan kekuatan yang datangnya dari Allah itu sendiri. Kita mengucap syukur hari ini kita sudah masuk kepada minggu yang terakhir di bulan Juni, itu tanggal 28 Juni 2020. Kita percaya dari setiap minggu demi minggu yang kita lalui, Tuhan tetap memberkati kita, Tuhan tetap menolong kita melalui segala pencobaan demi pencobaan yang kita hadapi di saat-saat ini. Jadi sebelum kita mau mulai ibadah kita, ada 1 dan 2 ayat yang mau saya bacakan. Mari saudara-saudara boleh mempersiapkan gadget saudara-saudara, Alkitab saudara-saudara, supaya kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Roma 3 ayat 27 sampai dengan 28. Saya bacakan Roma 3 ayat 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi saya percaya dan saya juga mengundang untuk setiap jemaat Tuhan untuk meyakini dalam hati bahwa kita adalah manusia-manusia, pribadi-pribadi yang dibenarkan karena iman. Kita bukan orang-orang yang bermegah atas kehidupan dan pekerjaan tangan kita sendiri, tapi kita orang-orang yang mengerti bahwa Yesuslah yang harus semakin besar dalam diri kita dan kita harus semakin kecil. Amin. Mari jemaat Tuhan, untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk mengambil waktu teduh sejenak saat ini. Mari ingat-ingat setiap kebaikannya Tuhan. Mari ingat-ingat setiap pertolongannya yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Haleluya. Mari ucapkan syukurmu. Mari ucapkan syukur setiap kita kepadanya. Kami bersyukur Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan saat ini saya undang untuk membuka hati kita lebar-lebar. Kita mau menyambut Yesus dan menaruhnya dalam tahta yang paling tinggi dalam hati setiap kita. Haleluya. Haleluya, kita mau nyanyikan lagu Sambutlah Yesus. Dia sungguh indah, amin. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia Dia agung, Dia cinta padaku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Oh, mari katakan. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus.
Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, Yesus, tinggikan Yesus, Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Oh benar Tuhan, yang mencintai Engkau karena Engkau mulia, Engkau agung, Engkau ajaib. Kau yang mencintai Engkau karena pribadimu Bapa. Makanya mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang Engkau dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Benar Bapa, tidak ada satupun dasar bagi kami bermegah atas pekerjaan kami sendiri. Karena kami tahu kalau bukan Tuhan yang mau mengerjakannya bagi kami, kami tidak akan mampu untuk mengerjakan apa-apa. Bahkan nafas kami pun semua pekerjaan yang Engkau Bapa. Makanya mengucap syukur untuk kasih karunia yang Engkau berikan. Kayak mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang Engkau Bapa dalam setiap kehidupannya kami. Benar Tuhan, kami harus semakin kecil, Engkau harus semakin besar dalam kehidupan kami. Apakah yang berdoa hari ini, kami mau mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana bertindak di dalam iman. Sehingga kami menyatakan kemuliaan yang Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah kami yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Engkau Allah kami yang sanggup untuk mengerjakan segala sesuatunya untuk kemuliaan yang Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini Engkau telah menyediakan waktu bagi kami, kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah. Kami berdoa melalui ibadah kami ini Tuhan, biar kami bisa rasakan hadirat-Nya Tuhan lebih dalam lagi. Biar setiap kami yang mengalami letih lesu kami menerima semangat yang baru. Setiap kami yang merasakan sakit penyakit kami terima kesembuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini. Kami juga menyerahkan pembicara yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar benar kebenaran firman Tuhan yang datangnya dari Engkau sendiri, dari Roh Kudusnya Engkau sendiri yang mengajarkan setiap kami Bapa dan menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap pekerjaan-Mu, atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami memulai ibadah kami, mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Allah Sanggup. Mari tepuk tangannya saudara, mari berikan senyum yang paling lebar dalam diri saudara. Kita mau rasakan sukacitanya Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
Benar, kondisi mungkin di sekeliling kita kelihatannya buruk. Ada begitu banyak berita-berita buruk mungkin yang kita dengarkan setiap harinya. Tapi kita percaya Allah sanggup untuk melakukan segala perkara. Dan kitalah Allah yang dapat kita andalkan. Dialah Allah kita yang satu-satunya dapat kita andalkan. Karena dia Allah yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau tenangkan hati kita saat ini. Kita mau tenangkan diri kita saat ini supaya kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Berjemaat Tuhan, mari saya undang untuk memejamkan setiap mata kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau sembah Dia. Karena Dialah pribadi yang dapat kita andalkan. Pribadi yang dapat memenuhi segala keperluan, memenuhi segala kebutuhan kita. Haleluya. Kita menyanyikan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh benar Tuhan, sama seperti pujian ini berkata, Engkaulah satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkaulah satu-satunya yang dapat kami percaya. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa penuh. Engkau Allah yang pegang kendali. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Segala sesuatunya telah Engkau atur. Segala sesuatunya telah Engkau jadikan sesuai dengan kehendaknya Engkau. Dan kehendaknya Engkau itulah yang baik bagi setiap kami. Apa mungkin kami tidak mengerti? Kami tidak mengerti kenapa kami mengalami begitu banyak pencobaan. Mungkin kami tidak mengerti kenapa kami mengalami banyak penderitaan. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan taruhkanlah dalam hati kami sebuah kepercayaan bahwa kami tahu segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau sedang meramunya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Bapa. Untuk itu kami muji Engkau, untuk itu kami memuliakan Engkau, untuk setiap kebaikan yang Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, segarkan hati setiap kami, segarkan roh setiap kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar ada tanah hati yang gembur, biar ada tanah hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak, aku menyerahkan hamba-Mu Bapa dalam Engkau Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar benar Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang tuntun, Roh Kudus yang tuntun dan mulut hamba-Mu ini. Sehingga benar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan itu mengubahkan hidup setiap kami. Bapak, kami berdoa, kami bukan orang-orang yang murung, kami bukan orang-orang yang malang. Tapi kami adalah orang-orang yang bersuka cita, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Bahkan dalam kesusahan sekalipun. Karena kami tahu kami memiliki Engkau dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan. Shalom saudara-saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, ibadah kita minggu depan akan tetap dilakukan secara online atau daring. Karena itu jemaat Tuhan bisa subscribe channel GPSI Jakarta dan juga di-share ke keluarga dan teman-teman lainnya agar kita bisa sama-sama diberkati melalui ibadah-ibadah di channel ini. Selanjutnya, minggu depan adalah minggu pertama di bulan Juli. Maka dari itu kita akan melakukan perjamuan kudus. Bagi jemaat Tuhan bisa dipersiapkan roti ataupun crackers yang melambangkan tubuh Kristus, dan juga teh atau sirup atau air putih yang melambangkan darah Kristus. Selanjutnya, terkait dengan anjuran pemerintah yaitu new normal, mari jemaat Tuhan kita sama-sama tetap waspada, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan dan pakai masker. Kita sama-sama berdoa buat semua pihak-pihak yang terkait dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan saja yang senantiasa melancarkan dan menyempurnakan setiap apapun usaha atau upaya yang dilakukan mereka untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir, bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan, dapat mengirimkannya ke rekening yang tertera di layar. Sekian pengumuman kita hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya Pendeta Erna Inggolan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara, puji Tuhan. Senang kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kita beribadah secara daring atau online. Kita percaya Tuhan kita maha hadir. Dia hadir di rumah kita masing-masing. Dan kalau kita sungguh-sungguh beribadah dengan segenap hati kita, percayalah Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Di mana pada hari kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya jarak tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Bahkan kami yakin Tuhan, kalau Engkau hadir di rumah kami masing-masing, sesuatu pasti terjadi. Hamba berdoa berkatilah kami semua. Hamba mohon berkat anugerah-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang punya beban, punya masalah. Kami percaya bersama dengan Tuhan ada jalan keluar. Ada kemenangan, ada berkat-berkat dicurahkan. Urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu itu boleh menjadi saluran berkat. Berkaryalah Engkau di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudaraku, sesuai dengan tema gereja kita di bulan Juni ini, bertindak dengan iman, dengan juga dikaitkan dengan hal-hal yang kita hadapi sekarang, maka saya tergerak membagikan firman Tuhan dengan tema menghadapi berbagai masalah dengan iman yang kuat. Sekali lagi, menghadapi berbagai masalah dengan iman yang kuat. Mari kita buka Alkitab kita akan baca firman Tuhan. Yang pertama dari Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kemudian nanti kita pindah Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bukalah Alkitab saudara, bukalah HP saudara yang ada Alkitab di dalamnya, atau gadget apa yang saudara miliki. Yang pertama kita baca Kolose 2 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Satu lagi, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11:6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji nama Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu sebuah cerita pendek yang pernah saya baca dan sungguh memberkati saya. Jadi katanya ada seorang ibu muda datang ke rumah mamanya, mengeluhkan tentang kondisi apa yang dihadapi, tentang suaminya, pekerjaan suaminya, ekonomi keluarga, tentang anak-anak, ada banyak hal. Bukan sekali dua kali ibu muda ini datang ke rumah mamanya dengan keluhan-keluhan seperti ini. Sudah berkali-kali. Dan pada saat mamanya mendengar kembali keluhan-keluhan seperti ini, setelah anaknya selesai bicara, dia katakan, ayo kita ke dapur. Jadi pergilah mereka berdua ke dapur. Rupanya di dapur mamanya punya kompor gas yang 3 tungkunya. Sebab kadang-kadang ada yang 1, ada atau yang 2. Tapi mamanya punya kompor yang 3 tungkunya. Kemudian dia bilang, anakku perhatikan apa yang mama lakukan. Jadi dia nyalakanlah semua tungku yang ada di kompor gas itu. 3 tungku menyala. Kepada tungku yang pertama dia taruh sebuah pot berisi air. Tentu saja api yang telah menyala itu maka membakar atau memanaskan air yang ada di dalam pot itu. Demikian juga pada tungku yang kedua dan ketiga, dia taruh masing-masing sebuah pot dan berisi air. Sampai akhirnya semua pot itu mendidih airnya. Kemudian dia pergi ke kulkas. Dari kulkas yang pertama sekali dia ambil wortel. Pertama dia cemplungkan ke dalam pot yang pertama itu. Tungku yang pertama. Tentu saja air yang mendidih itu merebus wortel itu. Tetapi pada pot yang kedua masih dari kulkas, dia ambil telur ayam mentah, dia cemplungkan ke dalam. Tentu saja air yang mendidih itu merebus telur itu. Namun pada pot yang ketiga
Dari dapur juga dia ambil biji-biji kopi. Bukan bubuk kopi, tapi biji-biji kopi. Dia cemplungkan ke dalam. Maka air yang mendidih itu pun merebus biji-biji kopi itu. Setelah cukup lama, kemudian dia matikan kompornya. Wortel yang telah matang dia taruh ke sebuah piring didinginkan. Telur juga yang sudah matang direbus, dia taruh ke sebuah piring didinginkan. Biji-biji kopi juga sama, dia ambil semua taruh ke sebuah piring didinginkan. Setelah cukup dingin, maka dia bilang, anakku coba pencet wortel ini. Waktu dia pencet, apa yang terjadi? Tentu saja bonyok. Setelah bonyok, mamanya bilang, coba pencet berlawanan dari yang kau pencet tadi. Waktu dia pencet, sampai hancur itu wortel karena sudah lembek dan sudah matang. Jadi mamanya bilang begini, anakku, hidup kita ini seperti diproses, direbus. Tapi apakah kau mau seperti wortel ini? Hancur-hancuran hidupmu. Nah, sekarang coba pecahkan telur itu. Waktu dia pecahkan, maka tidak langsung pecah karena sudah matang. Kulitnya retak-retak dulu. Mamanya bilang, ingat, waktu telur ini mentah, kalau engkau pecahkan, maka tumpah keluar namanya putih telur dan kuning telur. Pada waktu kondisi seperti itu, maka mama bisa memasakkannya, apakah menjadi telur dadar, mau jadi telur ceplok, mau jadi adonan kue dan macam-macam. Tapi kalau udah begini, udah gak bisa dirubah lagi karena sudah mengeras. Artinya apa? Apakah dalam proses hidup ini hatimu mau mengeras, tidak bisa lagi dirubah oleh Tuhan? Nah, yang terakhir, coba pencet biji-biji kopi ini. Waktu dia pencet gak ada perubahan. Sama seperti semula. Tapi mamanya bilang, coba cium aroma air yang ada dalam pot itu. Waktu dia cium, aromanya aroma apa? Tentu saja aroma kopi. Jadi mamanya bilang, mestinya engkau seperti biji-biji kopi ini. Kenapa? Bersama dengan Tuhan kita bisa merubah kondisi kita. Membuat hidup kita menjadi semerbak. Artinya wangi. Bukan masalah mempengaruhi hidup kita, tapi kita mempengaruhi masalah kita. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Begitulah gambaran kehidupan kita. Kenapa? Hidup ini penuh dengan proses. Ibaratnya seperti direbus. Tapi apakah kita dalam menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi ini, kita mau hancur-hancuran? Atau kita tidak bisa dibentuk lagi oleh Tuhan? Mari kita belajar firman Tuhan sesuai dengan tema kita pada hari ini. Menghadapi berbagai masalah dengan iman yang kuat. Karena saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa seperti biji-biji kopi itu. Di mana kita boleh mengatasi masalah kita, bahkan mempengaruhinya, merubahnya. Kenapa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin saudara. Haleluya. Nah, kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi. Di dalam Kolose pasal yang kedua yang kita baca, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus mengingatkan jemaat yang ada di Kolose, yaitu sekarang ini di bagian negara Turki itu, bahwa dalam menghadapi masalah yang berat, orang percaya perlu membangun iman yang kuat. So, ayat 7 tadi berkata apa? Bertambah teguh dalam iman. Memang pada waktu itu anak-anak Tuhan sedang mengalami pencobaan yang besar karena mereka pengikut Kristus. Saudaraku, ingat, kalau kita pengikut Kristus hanya menyembah satu Tuhan, sedangkan masyarakat pada umumnya adalah menyembah dewa-dewa, menyembah berhala-berhala. Artinya banyak dewa, banyak ilah-ilah mereka. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menghadapi banyak masalah, pengajaran-pengajaran untuk menyembah berhala, kesulitan-kesulitan ekonomi, perlakuan yang tidak adil, bahkan disingkirkan dari masyarakat. Meskipun demikian, anak-anak Tuhan di Kolose mampu menghadapi berbagai masalah yang mereka hadapi. Kenapa? Karena mereka seperti pohon yang kuat akarnya. Ingat saudara, sekencang apapun angin yang datang menerpa, jika pohon memiliki akar yang kuat, maka pohon tersebut tidak akan tumbang. Amin saudara. Nah, tadi kita baca juga dalam kitab Ibrani, Rasul Paulus oleh ilham Roh Kudus mengingatkan agar jemaat sungguh mengerti
bahwa jika kita ingin berkenan kepada Tuhan, kita perlu memiliki iman. Ingat saudara, baik orang yang kerja di pekerjaan swasta ataupun pemerintah, termasuk TNI Polri, jika seorang berkenan kepada atasannya, maka pertolongan akan datang, bahkan promosi akan datang. Amin saudara, begitu juga kita. Nah, saya yakin di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19 ini banyak masalah atau kesulitan yang timbul yang kita hadapi juga. Kalau saya mendengar berita-berita di seluruh dunia, orang yang terinfeksi COVID-19 ini ada sekitar 8,8 juta. Dan yang meninggal dunia sudah ada sekitar 500 ribu. Di Amerika katanya yang terinfeksi sudah sekitar 2,28 280 ribu artinya. 2.280.000. Dan yang telah meninggal udah sekitar 125 ribu orang. Pernah satu hari orang meninggal lebih 2.000 orang. Indonesia ini udah sekitar 50 ribu orang. Dan yang meninggal sudah sekitar 2.600 orang. Dan ini sangat memprihatinkan. Tapi kita lihat dampak yang lain juga cukup banyak yang kita hadapi. Misalkan gelombang PHK. Indonesia sekarang rasanya sekitar 3 juta orang kena PHK. Di Amerika lebih parah lagi. Sudah sekitar 40 juta orang kena PHK. Keadaan ekonomi yang parah. Pariwisata yang anjlok. Ada lebih 1.200 hotel tutup. Penerbangan dan transportasi yang sangat terpukul. Mall dan restoran banyak tutup. Baru-baru ini ada kebijakan pemerintah untuk dibuka kembali meskipun harus mengikuti protap sesuai dengan COVID-19 ini. Tapi kita lihat dalam uraian atau penyampaian dari Menteri Keuangan, RAPBN kita dalam tahun ini bisa mengalami minus pertumbuhannya. Kalau pertumbuhan minus itu adalah resesi namanya. Itu akan bawa dampak yang buruk bagi ekonomi kita. Bahkan pemerintah akan mencari utang baru. Kenapa? Karena untuk penanggulangan COVID-19 ini, pemerintah telah mencanangkan anggaran sekitar 677,2 triliun. Itu naik dari 405,1 triliun. Padahal terjadi defisit penerimaan negara kita. Namun saya yakin di atas semua ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin saudaraku. Makanya tema ini sangat penting. Menghadapi berbagai masalah dengan iman yang kuat. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat satu persatu. Ini dia. Yang pertama, dari mana datangnya masalah? Saya yakin masalah tidak ujuk-ujuk terus begitu saja terjadi. Ada 2 sumber masalah. Yang pertama adalah faktor eksternal. Artinya dari luar diri kita. Seperti adanya pandemi COVID-19 ini. Ini kan wabah yang katanya asalnya dari Wuhan di China. Terus melebar kemana-mana seluruh dunia. Itu faktor eksternal. Adanya bencana alam. Atau bencana lainnya seperti gempa, kebakaran dan sebagainya. Itu juga masalah bagi kita kalau kita mengalami. Kondisi moneter atau keuangan negara, misalkan kurs yang melemah, tiba-tiba dolar naik misalkan, inflasi, resesi dan sebagainya. Itu faktor luar itu. Atau ditipu orang kita. Atau juga mungkin kartu kredit kita dibobol orang. Itu masalah eksternal. Jadi itu hal-hal yang bisa kita hadapi. Sumber yang kedua adalah faktor internal. Artinya yang datang dari diri sendiri. Misalkan kawin dengan orang yang tidak seiman. Itu bisa masalah. Karena banyak terjadi akhirnya timbul perceraian. Padahal 2 Korintus 6:14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi seringkali masalah pernikahan ini terjadi karena kawin dengan orang yang tidak seiman. Hati-hati saudara ya. Masalah internal juga adalah karena kita
bergaul dengan orang bebal atau orang yang tidak baik. Amsal 13:20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Banyak contoh, karena misalkan ada orang di kampus nih, bergaul dengan orang-orang kampus yang suka narkoba, lama-lama kena narkoba dan sebagainya lah. Itu banyak kejadian kita lihat. Ingat 1 Korintus 15:33 juga berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi itu adalah faktor internal yang kita sendiri udah tahu ada bahaya, kita datangi gitu. Satu lagi, perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19-20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah. Ini adalah perbuatan-perbuatan daging yang kita lakukan sendiri, yang membawa dampak menjadi masalah dalam hidup kita. Hal-hal tersebut di atas pasti akan membawa masalah. Itu sebabnya kita harus waspada. Jadi apa saudara? Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, mengapa kita perlu iman yang kuat? Tadi saya sudah baca atau saya baca ulang lagi. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi saudara, firman Tuhan mengajar kita agar memiliki iman yang kuat, seperti pohon yang kuat akarnya. Tadi juga saya sudah katakan, jika angin kencang datang, pohon yang akarnya kuat tidak akan tumbang. Amin saudaraku. Jadi kita perlu iman yang kuat. Nah, ini dia alasannya. Kita perlu iman yang kuat, kenapa? Yang pertama, dapat menghadapi tantangan dan cobaan yang berat. Artinya berbagai masalah kita hadapi. Coba kita lihat dulu 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi ini suatu firman nubuatan tentang akhir zaman. Nah, saya akan lanjutkan ayat 2-5. Apakah betul bahwa ini sudah hari-hari terakhir? Mari kita lihat ayat 2 dan seterusnya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini jelas sudah kelihatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini mencakup apa? Kita hidup pada zaman akhir. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Oh, ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari. Sekali lagi, ini menggenapi bahwa memang kita hidup di zaman akhir. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sama juga, sangat kita lihat jelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Artinya ini juga munafik. Rajin ke gereja beribadah tapi kelakuannya menjauh dari Tuhan. Artinya apa? Inilah ciri-ciri kehidupan di zaman akhir. Memang kita tidak tahu kapan Yesus datang kembali. Tidak seorang pun yang tahu. Tapi dari apa yang sedang terjadi, dari wabah pandemi juga, ini menunjukkan awal daripada akhir zaman. Maka kita harus waspada. Dan saya percaya dengan iman yang kuat, kita akan mampu menghadapi ini semuanya. Amin saudaraku. Haleluya. Sekarang alasan yang berikut. Mengapa kita perlu iman yang kuat? Ada intervensi Tuhan. Saya akan bacakan Daniel pasal yang ketiga, 16-18.
ayat 24 dan 25 sebagai penjelasan dari ada intervensi Tuhan. Meskipun saya yakin ada banyak ayat-ayat kejadian dalam Alkitab yang menunjukkan adanya intervensi Tuhan kalau kita memiliki iman yang kuat. Mari saya baca. Daniel 3, 16-18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya lanjutkan dulu baru nanti saya jelaskan ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti dewa. Saudara, kalau kita baca dari pasal 1 kitab Daniel, maka kita akan mendapat informasi bahwa waktu Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, mengadakan invasi dan menaklukkan kerajaan Yehuda, dia meminta agar kepala staf istana namanya Aspenas membawa beberapa orang-orang muda yang pintar, yang penuh hikmat dan tampan untuk dididik dalam bahasa dan tulisan Kasdim untuk dipekerjakan menjadi staf kerajaan. Di antaranya adalah Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah, setelah mereka bekerja di Babel menjadi staf kerajaan, mereka berhasil dengan baik sampai raja menjadi sayang kepada mereka. Maka banyak orang yang cemburu karena kepintaran dan hikmat yang dimiliki Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Maka dilaporkanlah kepada Raja Nebukadnezar bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego ini tidak mau menyembah patung emas dari Raja Nebukadnezar, karena ada ketentuan apabila sangkakala trompet dibunyikan, seluruh raja harus menyembah patung itu. Dan Sadrak, Mesak, Abednego termasuk Daniel tidak mau menyembah patung karena memang sudah jelas hukum Taurat, dikatakan dalam hukum Taurat yang ketiga, jangan menyembah patung. Artinya patung siapapun, termasuk patung Yesus, itu tidak boleh kita sembah, apalagi orang-orang lainnya yang dianggap suci. Kita tidak boleh menyembah patung. Jadi apa yang terjadi saudaraku? Maka dilaporkanlah kepada raja bahwa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mau menyembah patung. Jadi terpaksalah kena hukum bahwa siapa yang tidak mau menyembah patung emas dari Raja Nebukadnezar akan dihukum. Dan hukumannya dimasukkan dalam dapur api. Jadi dibawalah Sadrak, Mesak, Abednego kepada raja. Ditanya, apakah betul kau tidak menyembah? Dan mereka jawab, tidak menyembah. Sampai akhirnya maka disuruhlah dapur api itu dibesarkan nyala apinya sampai 7 kali. Tapi tadi kita membaca bagaimana iman ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, Abednego, sangat kuat. Dan berkata bahwa kami punya Allah yang bisa melumpuhkan kami. Tapi seandainya pun tidak, kami tidak akan menyembah patung raja itu. Bayangkan saudaraku, ini menunjukkan iman yang kuat. Tapi apa yang terjadi waktu mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala itu? Bayangkan, yang mengangkatnya sendiri tersambar api mati. Tapi mereka malah waktu dimasukkan tangannya terikat, ikatan tangannya putus karena api yang menyala begitu hebat. Tapi yang luar biasa, mereka tidak terbakar. Bahkan Raja Nebukadnezar melihat bukan 3 orang, tapi 4 orang. Bahkan dikatakan orang yang keempat seperti anak dewa. Dia tidak tahu itulah Tuhan, saudaraku ya. Artinya apa? Ada intervensi Tuhan kalau iman kita kuat. Juga Daniel, baca nanti pasal yang ke-6. Sama halnya mengalami ya identik lah. Kenapa? Karena dia tidak mau makan
makanan yang haram, sisa-sisa makanan raja, dia diadukan, dimasukkan ke gua singa. Singa yang kelaparan agar dia mati diterkam. Tapi anehnya Daniel tidak apa-apa. Kenapa? Ada intervensi Tuhan. Saudaraku, percayalah bahwa kalau kita hidup dalam dunia ini, kalau kita punya ayah, punya bapak, sebagai bapak yang normal, pasti seorang bapak intervensi dalam masalah yang dihadapi oleh anaknya. Amin, saudaraku, sepanjang bapak yang normal, karena banyak juga bapak yang tidak normal. Nah, saya mau beritahu saudara, Tuhan kita lebih baik dari semua bapak-bapak yang ada di muka bumi ini. Amin. Artinya apa? Pasti ada intervensi Tuhan. Makanya sangat penting kita memiliki iman yang kuat. Apa masalah saudara? Jangan goyah. Jangan kalah oleh masalah itu. Ingat, Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut lagi. Mengapa kita perlu iman yang kuat? Yang berikut adalah tidak goyah atas munculnya pengajaran-pengajaran sesat dan nabi-nabi palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 berkata begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Hati-hati saudaraku ya, ini banyak pengajaran-pengajaran palsu. Ada yang bilang orang yang kena pandemi itu karena kena kutuk Tuhan. Siapa kita ini yang menghakimi bahwa orang yang kena pandemi COVID itu kena kutuk Tuhan? Kita tidak tahu dari mana asalnya pandemi ini. Kalau kita tidak waspada, kalau imun tubuh kita kurang, tidak menjaga kesehatan kita, dan apalagi tidak mengikuti protokol yang dibuat oleh pemerintah, nggak pakai masker, tidak suka cuci tangan, ya tidak social distancing, kita bisa tertular. Tapi jangan kita bilang bahwa mereka kena kutuk. Itu pengajaran palsu. Ya, Tuhan tidak pernah menghukum kita seperti itu. Amin, saudaraku. Haleluya. Tapi juga lihat ada bilang, oh, setelah pasca pandemi akan selesai, saya dapat dari Tuhan. Macam-macam lah sekarang ini. Ini munculnya nabi-nabi palsu, saudaraku ya. Makanya kalau kita kuat iman kita, kita kan tidak terpengaruh dengan itu. Kita harus setia dan bergantung kepada firman Allah. Kenapa? Firman adalah satu-satunya pegangan dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Satu lagi yang terakhir. Tidak kecewa meskipun apa yang kita harapkan bukan itu yang terjadi. Artinya begini, kalau iman kita kuat, walaupun apa yang kita rindukan bukan itu yang terjadi, kita tidak kecewa. Saudaraku, nanti baca sendiri dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Nanti kalau saya baca di situ, dalam Kisah Para Rasul 16 ini, Paulus dan Silas dicegah Tuhan untuk memberitakan Injil di Asia. Padahal mereka sudah menggebu-gebu berapi-api mau pergi ke Asia memberitakan Injil. Dilarang sama Tuhan, dicegah. Juga mereka mau pergi ke Bitinia. Udah semangat nih mau mengabarkan Injil. Tapi juga Tuhan tidak izinkan. Tapi kita lihat mereka tidak kecewa. Kenapa? Di balik itu semua ada maksud Tuhan. Karena ternyata Tuhan menginginkan mereka pergi ke Makedonia. Ya, Filipi dan seterusnya di Eropa sana. Dari Eropa lah maka Injil tersebar sampai ke Asia. Sampai ke Indonesia. Sampai ke Sumatera Utara. Makanya gereja Pentakosta Sion Indonesia juga terbentuk. Haleluya. Amin, saudaraku. Satu lagi yang terakhir. Mengapa kita memiliki iman yang teguh? Memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan dan ketertiban atau disiplin. 2 Timotius 2, 4 dan 5. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya begini, saudaraku. Tentara, olahragawan adalah mereka yang disiplin supaya mereka maju. Sama halnya dengan kita. Kalau iman kita kuat, kita akan disiplin. Walaupun karena pandemi COVID-19 ini ada PSBB,
yang akhirnya kita tidak bisa beribadah di gereja, di gedung gereja seperti kita di hotel, saudaraku ya. Di gedung itu dilarang pemerintah. Tapi karena iman kita kuat, kita mengikuti ibadah secara online. Amin, saudaraku. Ini artinya kita disiplin. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang kadang-kadang malas ikut ibadah online. Mari, kalau iman kita kuat, kita akan disiplin. Kenapa? Kita butuh firman Tuhan. Manusia tidak hanya hidup oleh roti saja, tapi oleh setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman Allah. Sebab juga dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ada disiplin kita. Amin, saudaraku. Makanya kita perlu iman yang kuat. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Bagaimana agar iman kita kuat? Bagaimana agar iman kita kuat? Yang pertama adalah melekat atau bergaul akrab dengan Tuhan. Saya bacakan Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Satu lagi, Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudaraku, tadi saya bacakan dalam Yohanes 15 ayat 5, kita ini seperti carang-carang atau ranting-ranting pokok anggur kepada Tuhan. Di mana carang-carang itu, ranting-rantingnya melekat bersama dengan Tuhan. Sehingga dia kuat, dapat makanan. Bahkan dia bisa berbuah. Sama halnya kita perlu melekat bergaul akrab dengan Tuhan. Coba perhatikan, peralatan-peralatan listrik di rumah kita masing-masing. Kalau sudah dicolokkan dengan kabel, melalui kabel, dengan sumber aliran listrik, maka bisa menyala. Sepanjang tidak tersambung dengan colokan dalam aliran listrik itu, tidak menyala. Sama juga dengan kita. Makanya kita perlu bergaul akrab, melekat dengan Tuhan, akan ada kekuatan baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin, saudaraku. Ingat tadi Paulus berkata apa? Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Luar biasa. Padahal Paulus sudah dipakai Tuhan luar biasa. Dalam pelayanannya banyak mujizat terjadi. Banyak orang-orang bertobat dalam pelayanannya. Luar biasa. Tapi dia masih berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Mari kita mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Mari kita bergaul akrab dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Yang berikut, bagaimana kita memiliki iman yang kuat. Bergaul dengan yang memiliki iman yang kuat. Sederhana. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman yang kuat. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, itu kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah saya sampaikan itu. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang gak benar, kita jadi ikut gak benar. Bergaul dengan orang-orang narkoba, lama-lama kita narkoba. Bergaul dengan orang-orang suka minuman keras, lama-lama kita suka minuman keras. Bergaul dengan orang yang suka berzina, selingkuh, lama-lama kita bisa berzina, bisa selingkuh. Sederhana saja. Jadi sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang yang memiliki iman yang kuat, maka iman kita akan jadi kuat juga. Roma 1:11-12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepada kamu, guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama. Baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Artinya Paulus menginginkan ada kebersamaan dengan jemaat yang ada di Roma. Sehingga jemaat di Roma menjadi kuat imannya karena Paulus memiliki iman yang kuat. Itu sebabnya jagalah pergaulan saudara. Amin, saudaraku. Bergaullah dengan orang-orang yang imannya kuat, maka iman saudara juga akan kuat. Yang terakhir, ya, bagaimana kita memiliki iman yang kuat? Banyak doa dan puasa. Saya kira udah banyak dibahas mengenai ini, tapi saya akan bacakan ulang Matius 17:20-21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu memiliki iman sebesar sebiji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Artinya apa? Doa dan puasa itu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kita boleh mendapatkan kekuatan, bahkan hikmat marifat untuk mengatasi berbagai macam masalah dalam hidup kita. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Mari banyaklah berdoa. Ditambah lagi dengan puasa, maka engkau akan dikuatkan bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Oleh karena itu saudara, saya yakin jika kita menjalankan apa yang telah saya sampaikan tadi, maka kita akan mampu menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Milikilah iman yang kuat agar Tuhan mengintervensi kondisi saudara, apapun itu. Haleluya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat ibadah kami ini. Bersyukur buat firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Sebab memang firman-Mu berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Tuhan. Hamba mohon agar kami semua bukan sekedar pendengar-pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, sambil kita tunduk kepala di rumah kita masing-masing, saya tidak tahu kondisi apa yang sedang saudara hadapi, masalah-masalah apa yang sedang saudara hadapi, tapi percayalah ada intervensi dari Tuhan kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan iman kita kuat di dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Makanya saya ingin berdoa bagi saudara, mungkin ada masalah keuangan, mungkin ada masalah keluarga, atau masalah sakit penyakit, apapun itu, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yakinlah pada waktunya Tuhan pasti ada solusi, ada berkat Tuhan. Mari angkat tangan saudara, angkat tangan kanan sebagai tanda berserah kepada Tuhan. Tangan kiri taruh di dada sebagai keyakinan bersama dengan Tuhan pasti ada jalan keluar, ada berkat Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang angkat tangan di rumah mereka masing-masing. Sungguh ya Tuhan, hamba-Mu percaya jarak tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau lawat mereka. Lihatlah Tuhan apa yang sedang mereka hadapi. Mari Tuhan intervensilah masalah mereka. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, aku patahkan, aku tolak setiap tipu daya setan iblis yang mengganggu hidup mereka. Dalam nama Yesus ada kelepasan. Dalam nama Yesus ada jalan keluar. Dalam nama Yesus ada berkat Tuhan dicurahkan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau jamah lawat mereka. Berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saudaraku, firman Tuhan yang saudara dengar, coba ulang kembali. Bila perlu video ini, tayangan di YouTube ini, saudara boleh dengar ulang. Lihat lagi ayat firman Tuhan dan jalankan itu. Yakinlah iman kita yang kuat akan mampu mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Mari kita bangkit berdiri semua. Angkatlah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan karunia dari Allah Bapa, cinta kasih serta damai sejahtera dari Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan dalam Roh Kudus boleh menyertai saudara semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya.